Baik, selamat pagi, semangat pagi buat adik-adik mahasiswa yang sudah hadir di Zoom meeting ini. Selamat datang kembali di mata kuliah Bahasa Indonesia, dan kita sudah memasuki pertemuan ke-6. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan salam panganjali umat, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Tetap semangat ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, baik. Untuk pertemuan ke-6 ini di materi perkuliahan kita di Bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya, ya, sebentar. Oke, baik. Di pertemuan ke-6 ini yang akan kita bahas yaitu mengenai karangan. Bukan mengarang ya. Bukan kita membuat sebuah sesuatu yang dibuat-buat. Nah, bukan seperti itu. Tapi ini adalah karangan. Karangan itu adalah sebuah tulisan yang akan kita buat nantinya. Dan seperti biasa kan sudah mengetahui nama saya. Jadi untuk Anda, para mahasiswa yang mungkin belum follow medsos saya, boleh follow langsung. Siapa tahu kita bisa berteman ya di dunia maya. Untuk menambah-nambah informasi, begitu ya. Oke, dan untuk mahasiswa yang kemarin menanyakan, Bu, emailnya untuk pengiriman tugas bagaimana? Ini sudah saya share kembali ya. Oke, baik, kita langsung saja. Nah, sebelum Bu Mei untuk menjelaskan lebih detail materi kita hari ini, izinkan Bu Mei menampilkan sesuatu yang mungkin buat teman-teman yang atau saudara mahasiswa nih yang lagi sedang aduh Bu, saya baru aja tuh tadi mendapatkan perkuliahan yang buat kepala saya agak pusing, saya ingin sedikit rileks Bu di Bahasa Indonesia. Yuk, sekarang kita lihat ya, sedikit tampilan buat kalian yang di siang hari ini mungkin lagi sedang ingin istirahat sejenak, biarpun mengikuti perkuliahan Bahasa Indonesia. Oke. Halo teman-teman, kami gak bosan-bosannya ngingetin kamu untuk selalu mencuci tangan pakai sabun. Dan pastiin nontonnya di rumah aja ya. Kalau terpaksa berpergian, ikuti protokol kesehatan dengan jaga jarak minimal 1 meter dan jangan lupa pakai masker ya. Halo teman-teman, pada kesempatan pertama-tama adalah narasi. Secara sederhana, narasi cerita. Pada narasi tersebut terdapat peristiwa dan dia membuat tokoh ketiga unsur yaitu kejadian, tokoh, dan konflik. Maka itu Gampang. jadi narasi yang kita bahas atau narasi dapat menjadi fakta atau fiksi. Kalau kita contohnya biografi dan autobiografi atau pengalaman. Sedangkan narasi fiksi seperti novel, cerpen, dan cerbuk. Pola narasi secara sederhana adalah awal, tengah, akhir. Ciri-cirinya adalah menyajikan suatu cerita yang berupa berita, peristiwa, pengalaman yang menarik. Selanjutnya, cerita disajikan dengan urutan kronologis yang jelas. Ada konflik dan tokoh yang menjadi inti sebuah karangan, memiliki setting yang disampaikan dengan jelas, dan bertujuan untuk menghibur pembaca. Nah, di sini ada contohnya.
Dalam narasi tersebut disajikan peristiwa yang urutan kronologisnya jelas, Nggak usah ada ya. konflik, dan lain sebagainya. Itu kan Bumi. Kemudian deskripsi. Deskripsi adalah bentuk karya tulis yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek maupun benda pada pembaca, seolah-olah pembaca merasakan, melihat, atau mengalami sendiri. Ciri-cirinya adalah menggambarkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya, melibatkan observasi panca indera, dan metode penulisannya berupa objektif, subjektif, atau kesan pribadi penulis. Contohnya adalah deskripsi tersebut menjelaskan tentang hipokus yang terletak di atas ruang kelas yang tempatnya menggantung dan ditopang oleh sebuah besi silinder dan dililit oleh kabel proyektor untuk bisa menggunakan ke laptop dan seterusnya. Masih lama ya? Hah? Oh. Selanjutnya eksposisi, yaitu jenis karangan berisi penjelasan pemaparan mengenai suatu informasi kepada pembaca. Eksposisi berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi atau pengetahuan tambahan. Ciri-cirinya adalah berisi uraian suatu masalah bidang tertentu, uraian yang bersifat objektif, semata-mata untuk menambah pengetahuan pembaca, kemudian diperjelas dengan fakta yang dilengkapi angka, peta, grafik atau gambar, dan diakhiri dengan penegasan berupa tajakan. Bisa dilihat, ini adalah contoh eksposisi tentang televisi. Kemudian ada argumentasi. Argumentasi ini berisi pendapat atau argumen penulis. Karangan ini membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data dan fakta sebagai alasan atau bukti. Ciri-cirinya ada pendapat-pendapat penulis mengenai suatu topik yang sedang dibahas. Pendapat-pendapat tersebut dilengkapi dengan pembuktian-pembuktian berupa fakta, data, contoh maupun grafik. Lalu bertujuan untuk meyakinkan pembaca dengan menggunakan logika dan penalaran sebagai landasan berpikir. Dan yang terakhir adalah pengarang menghindari keterlibatan emosi dalam menyampaikan pendapatnya. Jadi, kalau mau suatu karangan argumentasi, gegasnya dihilangi dulu ya. Inilah contohnya. Dan yang terakhir adalah persuasi, yaitu bentuk karya tulis yang berisi ajakan-ajakan pada para pembaca untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. Dilengkapi dengan pendapat-pendapat penulis yang disukai pembuktian karena pembaca yakin tahu mengikuti apa yang disampaikan oleh penulis dengan tujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk membuat sesuatu. Ciri-cirinya adalah pastinya mengajak para pembaca memiliki alasan-alasan kuat untuk data, fakta, dan lain-lain. Berusaha menghindari konflik agar pembaca tidak kehilangan kepercayaan. Dan yang terakhir adalah berusaha mendapatkan kesepakatan atau kepercayaan antara penulis dan pembaca. Seperti inilah contoh karangan persuasi. Tebak mana kalimat yang bersifat mengajaknya. Sekian pembahasan untuk kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Dor. Ya, udah dilihat ya tadi videonya ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan awal buat kalian. Apa sih itu sebenarnya karangan? Apa sih itu jenis-jenis karangan? Dan apa yang menjadi pembeda masing-masing karangan? Nah, seperti agenda hari ini yang akan saya jelaskan,
Dan tadi sudah diperlihatkan dari videonya, mudah-mudahan bisa lebih tahu lebih awal ya mengenai karangan itu sendiri. Baik, sekali lagi saya akan tegaskan mengenai pengertian karangan itu sendiri adalah di mana itu adalah sebuah karya tulis hasil dari kegiatan seseorang, siapapun itu, ya baik penulis, baik pengarang, ya itu berupa karya tulis, di mana karya tulis tersebut adalah mengungkapkan gagasan atau ide dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Itu poinnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat karangan, yang paling penting itu adalah sebuah karya tulis hasil dari pikiran, gagasan dari seorang penulis itu sendiri. Oke, ciri-ciri karangan. Ya, setelah kita tadi juga perhatikan di videonya, ciri-ciri karangan yang bisa kita ambil dari berbagai jenis karangan yang sudah tadi kita sama-sama dengarkan. Yang pertama itu adalah jelas dan mudah dipahami pembaca, memiliki kesatuan yang baik, artinya setiap kalimat penjelas itu adalah logis dan mendukung ide utama paragraf. Yang kedua, memiliki organisasi yang baik, artinya setiap kalimat tersusun dengan logis. Selanjutnya, efisien atau ekonomis. Jadi keefisienan ini dibutuhkan pembaca agar lebih mudah menangkap isi dari karangan tersebut. Dan yang terakhir, yang terpenting ya, menggunakan bahasa yang mudah diterima dan dipahami oleh pembaca. Dalam arti yaitu bahasa yang baik dan benar. Oke. Baik, untuk unsur-unsur karangan, saudara mahasiswa, yang pertama kalian harus memiliki ide atau gagasan, di mana ide ini akan menjadi hal yang paling utama ketika Anda membuat sebuah karangan. Selanjutnya adalah tuturan. Tuturan yang di sini adalah pengungkapan sebuah gagasan, sehingga pembaca bisa memahami karya tulis kalian berupa karangan itu sendiri. Selanjutnya adalah tatanan. Tatanan itu adalah bagaimana penyusunan sebuah gagasan. Untuk selain itu juga mengindahkan sebuah asas, aturan, dan bagaimana cara menulisnya. Selanjutnya adalah wahana. Wahana di sini yaitu pengantar dari gagasan tersebut berupa bahasa tulis yang berhubungan dengan kosakata, gramatika, dan retorika. Baik, tadi kita sudah ketahui jenis-jenis karangan, ada karangan non-fiksi dan karangan fiksi. Kita lanjut saja ya, sudah kita perhatikan tadi juga karangan fiksi dan karangan non-fiksi. Poinnya, kalau kalian ingin membuat sebuah karangan deskripsi, yaitu adalah karangan yang menggambarkan sesuatu sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat atau merasakan objek tersebut. Ya. Oke. Selanjutnya, untuk karangan narasi, itu adalah intinya jenis karangan yang menceritakan kejadian atau peristiwa, sehingga pembaca seolah-olah mengalami peristiwa tersebut. Sedangkan untuk eksposisi, itu adalah karangan yang memberikan penjelasan atau memaparkan sejumlah pengetahuan ataupun informasi secara lebih jelas dan lebih rinci. Itu dia. Sedangkan karangan argumentasi, itu adalah karangan yang bertujuan untuk membuktikan sebuah kebenaran, sehingga pembaca bisa mempercayai kebenaran tersebut. Karangan ini harus ada data dan fakta yang mendukung. Jangan lupa ya. Oke, dan yang terakhir, yaitu karangan persuasi. Karangan ini adalah karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca, sehingga pembaca melakukan seperti apa yang dikatakan penulis di dalam karangan. Harapannya adalah pengaruh yang positif. Baik, selanjutnya. Ya, untuk langkah-langkahnya, ya tadi sudah kita tentu dengarkan juga sama-sama. Yang terpenting adalah pertama, tentukan tema, kumpulkan ide, susun kerangka karangan, kembangkan kerangka karangan, terakhir baru Anda menciptakan sebuah judul. Nah, itu dia. Baik, teman-teman, itu dia materi kita yang sudah Bu Mei berikan di pertemuan ke-6 ini mengenai karangan. Nah, untuk saudara mahasiswa ada satu ungkapan yang ingin saya berikan kepada kalian. Nah, ini mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi juga buat kalian. Pikiran itu kita anggap seperti otot. Nah, siapa yang rajin berolahraga ini? Pasti tahu ya otot ya. Nah, semakin sering Anda latih, ia akan semakin kuat dan semakin mampu berkembang. Percaya saja sama Bumi ya. Jadi kalau misalnya pikiran kalian sering dilatih untuk menulis, untuk membaca, untuk belajar, pasti akan berkembang menjadi lebih baik. Baik, terima kasih semuanya.
saudara-saudara mahasiswa untuk perhatiannya yang luar biasa, dan kesempatan kali ini saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya bagi mahasiswa yang ingin memberikan pertanyaan. Silakan. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Oke, baik. Rai Swardika. Izin Bu, saya mau bertanya Bu. Nggih. Tentang gini Bu, karangan. Apakah karangan fiksi bisa menjadi karangan formal Bu? Oke, baik. Terima kasih Rai Swardika. Bu Mei langsung jawab saja ya, langsung respon saja. Untuk karangan fiksi bisa menjadi karangan non fiksi itu tidak bisa. Karena kenapa? Unsur-unsur karangan fiksi itu berasal dari imajinasi pengarang. Ya, persyaratannya atau jenisnya itu jauh berbeda. Kalau karangan fiksi emang benar-benar unsur imajinasi yang ada. Sedangkan karangan non fiksi itu kita harus berbicara mengenai data dan fakta yang valid. Jadi di sana tidak bisa memasukkan yang namanya imajinasi penulis atau pengarang kepada tulisan tersebut. Oke, bagaimana Rai Swardika? Sudah cukup dengan jawabannya? Iya Bu, baik Bu, cukup Bu, sudah. Oke. Terima kasih Rai. Selanjutnya ada Terima yang kasih Bu. ingin ditanyakan kembali mengenai materi kita siang hari ini? Saya mau bertanya, Bu. Iya, dengan siapa ini? Mohon maaf, namanya atau langsung on cam aja, biar terlihat nih ganteng, suaranya udah ganteng. Iya, dengan Adi Guna ya, Adi Guna Aryase. Iya, Bu. Ya. Waduh. Baik, Bentar, Adi bentar, Guna. Oke Bu, ya izin bertanya, kalau untuk karangan itu kan perlu menentukan pilihan kata atau bisa dibilang diksi, ya, apakah itu perlu dalam karangan itu dibuatkan diksi atau bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Adi Guna pertanyaannya. Setiap sebuah karangan itu adalah sebuah karya tulis. Hasil dari pikiran, hasil dari gagasan yang dituangkan di dalam bahasa tulis. Sehingga nanti akan dimudahkan oleh pembaca. Jadi intinya memang kita harus memiliki pengetahuan dalam pemilihan kata. Itu dulu Adi Guna. Kalau misalnya kita tidak memiliki pengetahuan dalam pilihan kata, itu sangat susah membuat sebuah jenis karangan apapun. Ya, jadi poinnya kuasailah pilihan kata, kuasailah semua diksi yang menjadi pengalamanmu. Setelah itu baru kita bisa membuat sebuah karangan. Seperti itu Adi Guna, mudah-mudahan bisa membantu jawabannya. Baik Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, Bu Mei berikan kesempatan lagi satu penanya saja, spesial. Oh iya, baik, ada Ade Chandra. Selamat siang Ade Chandra. Yang Bu. Ya, apa yang ingin didiskusikan siang hari ini? Silakan. Bu, terkait karangan deskripsi saya masih bingung Bu, apa saja hal yang harus ada pada karangan deskripsi tersebut? Mohon maaf, suaranya agak putus-putus. Silakan diulang kembali. Saya bingung terkait karangan deskripsi Bu. Deskripsi ya. Apa saja hal yang harus ada pada karangan tersebut? Oke, baik. Terima kasih Adi Chandra. Terima kasih, Bu. Ini menegaskan kembali ya, kalau deskripsi itu merupakan jenis karangan yang sangat diminati banyak orang. Kenapa? Karena itu adalah jenis pemaparan. Sangat mudah dalam membuat jenis karangan deskripsi. Tetapi poinnya adalah bagaimana kamu bisa memaparkan data dan fakta sereal mungkin kepada pembaca. Sehingga pembaca pun bisa merasakan apa yang diceritakan oleh penulis atau pengarang. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau menjabarkan tentang kursi, ya kita jabarkan kursinya itu terbuat dari apa, bentuknya seperti apa, komponen apa yang bisa membuat sebuah kursi seperti itu. Data dan faktanya harus real, sehingga pembaca pun atau orang yang mendengarkan kita berbicara mengenai karangan tersebut juga bisa merasakan apa yang kita bilang. Seperti itu, Ade Chandra, mudah-mudahan bisa membantu. Ya. Baik Bu, terima kasih. Baik, terima kasih untuk 3 penanya mahasiswa pada siang hari ini, luar biasa buat kalian. Mudah-mudahan materi di pertemuan ke-6 ini bisa menambah pengetahuan kalian dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, khususnya adalah jenis karangan di dalam Bahasa Indonesia. Nah, karena sini sudah waktu juga, sebelum kita akhiri, Bu Mei tidak segan mengucapkan salam sehat, kalian semua semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam perkuliahan meskipun daring. Ya, baik, Bu Mei akhiri. Selamat siang, Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua.
Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Siang Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih.